Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Antika, NIM 18 129304. Saya di sini dari sesi 18 aktif 14. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan, perencanaan, dan pengadaan tenaga kependidikan. Pendidikan adalah segala upaya untuk mengembangkan daya-daya cipta rasa karsa manusia, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang dilakukan dengan cara-cara yang edukatif dan sesuai dengan kaidah-kaidah norma kemasyarakatan dan keagamaan. Tujuan pendidikan nasional sendiri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab masyarakat dan kebangsaan. Tenaga kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yaitu tugas tenaga kependidikan. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang pertama ada kepala sekolah, yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya, baik ke dalam maupun keluar, yakni dengan melaksanakan segala kebijakan, peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Yang kedua ada wakil kepala sekolah, bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar. Yang ketiga wakil kepala sekolah, urusan kesiswaan, bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler. Yang keempat ada wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana, bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan inventaris, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana keuangan sekolah. Yang terakhir ada pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan, yaitu bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program pengembangan kurikulum dan pengembangan alat bantu pengajaran. Selanjutnya adalah tujuan dari tenaga kependidikan, yaitu yang pertama ada mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan sendiri. Yang kedua, secara berkesinambungan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan kehidupan belajar peserta didik dan terhadap persaingan kehidupan di masyarakat secara sehat dan dinamis. Yang ketiga, ada menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan human organization. Yang keempat, ada meningkatkan produktivitas sebagai panduan fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi pengelolaan tenaga kependidikan. Yang pertama ada perencanaan tenaga kependidikan. Perencanaan tenaga kependidikan merupakan suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan bahwa penetapan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan dalam berbagai informasi dan dalam jangka waktu tertentu benar-benar representatif dan memuntaskan tugas-tugas organisasi pendidikan. Yang kedua ada perekrutan tenaga kependidikan. Perekrutan atau penarikan tenaga kependidikan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong. Perekrutan ini merupakan usaha-usaha mengatur komponis tenaga kependidikan secara seimbang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas kependidikan untuk menyelesaikan penyeleksian yang dilakukan. Langkah-langkah dalam perekrutan ini yang pertama
menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga kependidikan. Yang kedua, membuka pendaftaran bagi pelamar atau sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi dan dengan menggunakan teknik-teknik seleksi atau cara-cara tertentu yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tantangan-tantangan dalam pengelolaan tenaga kependidikan. Tantangan-tantangan yang dalam pengelola pendidikan yaitu ekstensi tenaga kependidikan yang berada di lingkungan organisasi pendidikan senantiasa harus dapat menyesuaikan dengan tuntutan perubahan dan perkembangan yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan dinamika dunia pendidikan yang sangat cepat. Seiring dengan kondisi tersebut, maka usaha untuk mencapai tujuan pendidikan untuk mengelola tenaga kependidikan akan sangat menantang dan perlu kerja keras semua pihak. Gambaran tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga kependidikan adalah profesi dalam bidang kependidikan masih belum luas dikenal oleh masyarakat sehingga kurang mendukung terhadap pengembangan profesi. Yang kedua, adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan, seperti perilaku yang paternalistik, kepatuhan semu, kekurangan kemandirian dalam bekerja sama. Yang ketiga, ada perilaku tenaga kependidikan yang cenderung primordialisme, yaitu enggan meningkatkan tempat asalnya, sehingga pemerataan tenaga ahli di bidang kependidikan sangat sulit dilaksanakan. Yang keempat, ada mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi, kadang berkonotasi buruk akibat perpindahan tenaga kependidikan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Yang kelima, ada produktivitas kerja masih diangkat rendah dan disebabkan oleh kecerobohan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan tenaga kependidikan. Yang keenam, ada perubahan di luar sistem sekolah. Demikian pengelolaan tenaga kependidikan pada gilirannya merupakan implementasi fungsi manajemen sumber daya manusia yang diupayakan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan di tingkat lembaga maupun nasional melalui perolehan tenaga kependidikan yang handal dan unggul. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.